Beneran yuk. Ini udah kejepit. Ya, kenapa? Oh maaf, ya saya maafkan. Ya ada selamat siang teman-teman semua. Saya barusan sama kita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada data pribadi spesifik. Ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 junto pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Gimana Kenapa Ami? nih kamu laporin? Gak usah inisial. Gimana Ami? Mau lapor siapa? Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution yang kodamnya pura-pura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasma sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan. Tapi memang itu lagi kan, ya itu namanya, itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, makanya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu apa ya Rasman mungkin mikirnya saat itu gua keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini gitu kan. Bang, HP-nya berapa sih nomor HP-nya? Ini data-data apa? Data-data apa? Iya, apa Mbak yang disebarkan oleh Rasman, Mbak? LP-nya ini ya. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Bang, hasil USG berarti Bang kalau soal kesehatan Bang, hasil USG. Hasil USG kemarin. Hasil yang di tanggal 20 ya, tanggal 20. Ancaman hukumannya berapa 4 Bang? tahun. Bukannya punya hak impunitas Bang. Kenapa? Pengacara bukannya punya hak. Nanti dijelaskan saja. Dijelaskan, dibuktikan kan. Iya. Pengacara punya apa? Hak imunitas. Tapi kan itu anak siapa? Anda juga termasuk dilaporkan sih? Iya. Jadi dilapornya Dua 2 orang. orang tadi yang dilaporkan. Pelapornya siapa aja Bang? Yang dilaporkan itu identitasnya Ran dan kawan-kawan. Padahal juga termasuk apa Diki dalam laporan terbaru ini? Masuk. Berarti hanya ada 2 orang Mi. Banyak. Oh, Termasuk keluarganya kan Niki ya? Pokoknya gini, Nanti lihat aja. siapa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum itu. Seperti itu. ancamannya Bang? 4 tahun. Lagian Rasman yang enggak aja orang anak masih di bawah umur kos ada USG.
belajar lawyer di mana sih sekolah? Siapa yang ngasih gelar Rasman ini sih? Nggak ngerti. Jadi juga itu anak-anak akan nyari tahu Pak, aslinya di mana. Ya itu nanti bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan, jadi pasti akan ketahuan. Itu data dari mana, dapat dari mana. Karena begini, berdasarkan data yang ada sama saya, Laura tidak pernah menyampaikan apa-apa. Tidak pernah menyampaikan. Kenapa? Mau datang ke Polres juga nggak bisa? Kayaknya nggak dateng, Bor. Kan Polresnya juga bilang katanya kan suruh datang gitu. Ini mau ngapain Rasman? Bau. Jangan, kalaupun gua datang, gua nggak mau deket-deket sama Rasman. Mesum. Mana sempat nantang juga sama Kemarin dia. bilang katanya prank doang. Prank pale lo, dia pikirin katanya itu telepon kan, katanya kan video. Oh, di dalam. Iya kan, nah itulah Rasman tuh memang. Orang Nggak tahu lah, aku speechless kalau ngomongin si pura-pura ninja itu. Tapi itu kalau tetap mengawal kasusnya Fadel gitu ya? Oh iya dong, pasti. Besok Kak Diki juga akan datang ke Belum tahu ya, kayaknya dia datang atau enggak belum tahu karena belum ada informasi juga dari Polres kan Bang ya, Belum tahu. belum ada. Tapi sejauh ini tidak Fadel udah minta komunikasi dengan Kaniki Ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain minta komunikasi sama gue? Ada aja. Berarti nggak ada kata maaf ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Yang diharapkan Kaniki Kak, apakah mungkin yang diharapkan Kaniki sekarang? Kondisi Laura sendiri gimana kan? Laura aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia baca, dia belajar. Karena kebetulan memang Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar. Karena kan di sana nggak nonton TV, nggak megang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali ya. Tapi Kaniki sudah jenuh nggak Kak? Udah mulai komunikasi udah baik belum sama Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa Bang yang jaga? Dari unit perlindungan perempuan dan anak. Ya biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu, karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang ya kan, mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dakjal ya, jadi kalau yang ini kan udah enggak, jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk gitu kan. Ini masih dalam tahap, kalau dibilang pengobatan ya memang pengobatan, karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. masih kesulitan yang mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi secara Sudah bisa komunikasi tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih ini nggak sih suka apa kesal marah Tantrum. nggak ada ya. Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibunya. Karena berkali-kali saya katakan apa yang dilakukan oleh mamamu dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kamu, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami, karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah, pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri masuk ke tempat. Setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin tenang sendiri. Dengan demikian maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan. Karena komunikasi dengan abang sudah lancar Bang ya? Komunikasi Ya, waktu itu komunikasi lancar. Kalau kemarin supaya saya tidak mengganggu proses visum, setelah saya lihat, saya serahkan kepada dokter karena itu menjadi bagian dari dokter. Saya sama Edwin ada di luar. Laura belum sih Kak Diki? Laura belum boleh. Mungkin sampai kapan Ami Laura
sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau emosinya sudah bisa terkontrol dengan baik, baru bisa. Laura nanyain Fadel nggak, Mami? Udah? Laura nanyain Fadel nggak? Tapi visum udah sempurna Mas, hasil. Udah aja yang bikin gua Visum hasilnya luar biasa sekali karena visum itu adalah bagian dari gini, pada saat visum yang pertama Laura dalam keadaan datang bulan, sehingga menurut dokter perlu dilakukan visum pada keadaan dia bersih. Seperti itulah. Jadi itu bukan apa. Jadi supaya paham semua, Lin, kok ada visum 2 kali. Visum yang pertama karena dia barusan dari apartemen langsung divisum karena memang begitu kewajibannya. Tapi posisinya dia pada saat itu datang pulang, sehingga dokter bilang lebih baiknya kalau divisum lagi. Nah, itu visum yang kedua inilah dalam keadaan visum yang sangat sempurna dan kita sudah tahu semua hasil. Reaksi ini gimana? reaksi Fadel kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai tua di situ. Masih laporin ya? Maksimal, bukan maksimal lagi. Iya, selama-lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun, itu satu laporan polisi. Itu baru satu. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan-perbuatan dia, lagi kita kumpulkan. Nah seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita dari Polda langsung membuat laporan. Ya itulah Nikita Mirzani. Nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Kenapa nggak sekalian di Polres aja juga? Kan di Polres ada laporan. Terus kenapa sekarang di Polda juga? Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Bagi-bagi. Ada rencana buat melaporin dokter yang Itu nanti urusan penyidik lah. Itu urusan penyidik. Bang, berarti boleh dibilang surat yang kemarin kunjungan USG itu ini bang apa tidak asli atau Bukan, gini-gini. Semua harus paham ya. Apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu. Yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Paham ya? Terakhir buat para Rasman! gentle tuh atau gimana? Udah Rasman, lo kamera kan. masuk rumah sakit aja Rasman ya. Karena laporan yang ini juga gue nggak bercanda, nggak serius. Kan ini katanya rumahnya Fadel lagi direnovasi hasil dari Loli sendiri, dari Laura. Itu gimana? Dia bisa jadi. Karena Laura penghasilannya banyak sekali endorse. Akan mau diusut nggak, Mi? Mau diusut nggak sih itu rumah? Mungkin kita robohkan ya. Nanti ya. Bareng-bareng ya. Ada doa buat Fadel besok sebelum kita kan Diki. udah cabut Cabut. Biasa aja komunikasi terus kok pakai handphonenya dari yang jaga di sentral. mau dia menerima artinya masuk. Lah, dia tahu kok orang tuanya berjuang buat dia kayak apa. Tahu. Tapi melihat Loli tulus nggak sih, artinya dia udah mau menerima nih, artinya berkomunikasi dengan ibunya. Mungkin lambat laun Laura akan tersadar pilihan dia salah, dia waktu saat emosi mungkin mendekati orang-orang yang salah dan didekati orang-orang yang salah. Jadi kalau sekarang dia udah bisa berpikir bahwa selama flashback selama 2 tahun kurang ini yang ngedeketin dia, yang dia juga minta tolongin ternyata orang-orang yang salah. Udah sedikit ngomong sama Laura, dia bilang I'm so sorry Ami gitu kan, sama apa yang udah kulakukan. Ya pelan-pelan lah, nanti lama-lama dia akan ngomong sendiri. Kak Diki ini saya cuma menyampaikan statement dari Rasman yang dia mengatakan seharusnya Kak Diki ini berterima kasih kepada Rasman karena Laura itu sempat disinggahkan ke rumahnya Fadel. Gimana tanggapan Kak Diki? Rasman, otak lu di mana sih Rasman? Terima kasih sama begituan. Pacarnya Loli tuh belum pernah pacaran sama monyet. Masa terima kasih sama monyet?